Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Yulia Arba. Dan aku Naura Hanifah. Kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak Junaidi, SIP MSI. Selamat datang di video kita hari ini yang akan membahas mengenai analisis kami tentang aplikasi governansi digital, yaitu aplikasi Oki Dulur Kito. Aplikasi Oki Dulur Kito ini beralamat kantor di Jalan Raya Lintas Sumatera, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 23 dengan saya Yulia Arba dan rekan saya Naura Hanifah akan menganalisis aplikasi governansi digital yaitu aplikasi Oki Dulur Kito dengan pembahasan sebagai berikut. Pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum pendirian atau pengembangan aplikasi Oki Dulur Kito. Dasar hukum pendirian aplikasi Oki Dulur Kito adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 32 Tahun 2022 tentang optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pembahasan yang kedua yaitu unit kerja atau instansi pengelola. Unit kerja atau organisasi yang mengelola layanan aplikasi Oki Dulur Kito yaitu Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Ogan Komering Ilir atau OKI. Pembahasan yang ketiga, latar belakang munculnya aplikasi Oki Dulur Kito. Aplikasi Oki Dulur Kito muncul sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital dalam hal keamanan dan pelayanan publik. Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan aksesibilitas Polres Oki terhadap masyarakat. Latar belakangnya mencakup peningkatan keamanan, pencegahan tindak kriminal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aplikasi Oki Dulur Kito mulai dirilis pada 2 Desember 2022. Aplikasi ini dibangun oleh Satlantas Polres Oki. Proses pengembangan aplikasi Oki Dulur Kito masih berlanjut hingga sekarang. Satlantas Polres Oki masih terus mengembangkan aplikasi Oki Dulur Kito guna mendukung tugas kepolisian dan sebagai sarana notifikasi e-tilang untuk meningkatkan penegakan hukum dan kedisiplinan lalu lintas di wilayah tersebut. Yang keempat ada deskripsi singkat aplikasi Oki Dulur Kito. Oki Dulur Kito adalah aplikasi Smart City yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai sarana notifikasi e-tilang. Pembahasan kelima, tujuan utama pengembangan aplikasi Oki Dulur Kito. Tujuan utama pengembangan aplikasi Oki Dulur Kito yaitu bertujuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas kepolisian dan memudahkan interaksi antara polisi dan masyarakat sebagai sarana notifikasi e-tilang oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya meningkatkan penegakan hukum dan kedisiplinan lalu lintas di wilayah tersebut. Yang keenam ada jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi Oki Dulur Kito. Yang pertama, data milik kendaraan. Pada fitur ini terdapat layanan yang berisi informasi terkait kendaraan seperti nomor polisi, pemilik, dan karakteristik kendaraan lainnya. Yang kedua, catatan tilang. Pada fitur catatan tilang terdapat layanan informasi riwayat catatan e-tilang kendaraan terdaftar. Yang ketiga, info lantas. Pada fitur info lantas di dalamnya terdapat layanan informasi mengenai riwayat perjalanan kendaraan seperti lokasi, waktu, dan gambar kendaraan. Yang keempat, informasi dan pengaduan. Pada fitur informasi dan pengaduan di dalamnya terdapat layanan yang memberikan akses informasi ke e-tilang nasional atau ETLE dan memberikan layanan pengaduan terkait e-tilang. Yang kelima, laporan cepat tanggap atau SOS. Pada fitur laporan cepat tanggap terdapat layanan yang memberikan kemudahan dalam mengirimkan laporan cepat tanggap SOS. Yang terakhir ada fitur notifikasi. Pada fitur notifikasi terdapat layanan media pemberitahuan atau notifikasi e-tilang. Pembahasan ketujuh, manfaat yang diharapkan dari aplikasi Oki Dulur Kito. Manfaat bagi internal organisasi yaitu Polres Oki. Yang pertama, efisiensi operasional. Mempercepat dan mempermudah proses internal seperti pelaporan, analisis data, dan penanganan kasus.
serta meningkatkan efisiensi operasional polisi. Kedua, optimalisasi sumber daya. Memungkinkan penggunaan sumber daya polisi dengan lebih efektif berdasarkan informasi yang diterima melalui aplikasi. Ketiga, peningkatan respon kejadian atau laporan masyarakat dengan cepat dan tepat, meningkatkan responsibilitas polisi. Keempat, monitoring keamanan wilayah. Kelima, menyediakan data yang dapat dianalisis untuk mendukung perencanaan keamanan dan penanganan kejahatan. Selanjutnya, manfaat bagi pihak luar atau eksternal atau user atau masyarakat. Yang pertama, dapat digunakan sebagai media pemberitahuan atau notifikasi e-tilang. Yang kedua, dapat menyimpan dan menampilkan informasi riwayat catatan e-tilang kendaraan terdaftar. Yang ketiga, dapat memberikan kemudahan akses informasi ke e-tilang nasional atau ETLE. Yang keempat, dapat memberikan informasi riwayat perjalanan kendaraan seperti lokasi, waktu, dan gambaran kendaraan. Yang terakhir, dapat memberikan kemudahan dalam mengirimkan laporan cepat tanggap atau SOS. Pembahasan ke-8, tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerjanya aplikasi Oki Dulur Kito. Pengguna bisa memanfaatkan aplikasi Oki Dulur Kito dengan cara mendownload aplikasi Oki Dulur Kito di Play Store. Kemudian setelah mendownload, pengguna bisa melanjutkannya dengan mendaftar terlebih dahulu. Cara mendaftarnya nanti akan ada petunjuk di aplikasi tersebut supaya pengguna melengkapi biodata mereka. Setelah terdaftar, data pengguna akan diterima oleh admin dari Satlantas Polres Ogan Komering Ilir. Setelah itu pengguna dapat mengakses semua fitur yang ada pada aplikasi Oki Dulur Kito. Yang kesembilan ada keunggulan aplikasi Oki Dulur Kito. Yang pertama ada fitur data milik kendaraan menyediakan informasi lengkap tentang kendaraan termasuk nomor polisi pemilik dan karakteristik kendaraan lainnya, sehingga memberikan kejelasan dan informasi yang lengkap. Yang kedua, catatan tilang terkelola dengan baik sehingga memberikan transparansi dan akses mudah terhadap data tilang. Yang ketiga ada fitur info lantas, memberikan informasi rinci tentang riwayat perjalanan kendaraan mencakup lokasi waktu dan gambaran kendaraan, sehingga dapat membantu pemantauan dan pelacakan. Yang terakhir ada fitur informasi dan pengaduan, tidak hanya memberikan akses ke e-tilang nasional atau ETLE, tetapi juga memfasilitasi pengaduan terkait e-tilang sehingga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Pembahasan ke-10, kelemahan aplikasi Oki Dulur Kito. Kelemahan dari aplikasi Oki Dulur Kito yaitu yang pertama, dalam proses pendaftaran dan login sangat lambat. Yang kedua, tampilan aplikasi kurang menarik. Dan yang terakhir, ketiga, aplikasi Oki Dulur Kito belum pernah diupdate setelah dirilis pada 2 Desember 2022. Yang ke-11 ada profil jumlah user atau pengguna yang memanfaatkan atau mengakses atau mendownload aplikasi Oki Dulur Kito. Jumlah user atau pengguna yang memanfaatkan atau mendownload dari aplikasi Oki Dulur Kito sejak berdiri hingga sekarang, yaitu jika dilihat dari pengguna yang mendownload aplikasi Oki Dulur Kito di Play Store hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 pengguna yang mendownload aplikasi Oki Dulur Kito. Itulah tadi hasil analisis kami dari kelompok 23 mengenai aplikasi governansi digital, yaitu aplikasi Oki Dulur Kito. Terima kasih telah menyimak video kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.